Guys, tadi teman cerita kalau kita pengen usaha tapi nggak punya modal, caranya pakai konsep sirkah, kerjasama dengan orang yang punya duit. Ajak dia jadi investor di bisnis kita. Catatannya, kita harus punya ide usahanya apa, berapa modalnya, bagaimana teknis pelaksanaannya, apa resikonya, dan berapa keuntungannya. Teman-teman, kalau punya ide usaha, sharing yuk di kolom komen. Siapa tahu ada orang yang punya duit nganggur, terus baca komen itu, dan dia mau menginvestasikan uangnya, mensupport bisnis teman-teman. Kali aja jodoh, kerjasamanya jalan, sukses dan berhasil. Amin. Guys, tadi teman cerita, bicara penghasilan, ternyata ada teorinya yang disebut dengan cash flow quadrant. Dalam teori tersebut, ada 2 kuadran. Yang pertama, kuadran kiri. Yang kedua, kuadran kanan. Kuadran kiri ini disebut dengan active income. Artinya, kita harus aktif dulu baru bisa mendapatkan penghasilan. Kuadran kanan disebut dengan passive income. Tidak kerja, tidak aktif, tapi tetap dapat penghasilan. Kita bahas kuadran kiri dulu. Active income. Dalam active income, ada 2 kriteria, ada 2 kategori. Yang pertama, employee atau karyawan. Yang kedua, self-employed, praktisi. Employee dan praktisi akan mendapatkan penghasilan manakala dia aktif, manakala dia bekerja. Kelemahannya, jika dia tidak bekerja, maka dia tidak mendapatkan penghasilan. Kalau employee, kita paham, karyawan. Kalau praktisi, itu seperti apa? Seperti dokter atau profesi yang mengandalkan skill dan kemampuannya. Montir, tukang tambal ban, tukang cukur. Ketika para praktisi itu tidak lagi bekerja, maka dia tidak mendapatkan penghasilan. Kuadran kanan kita bahas di part 2. Guys, tadi teman cerita istrinya lagi hamil 2 bulan. Cuman nih istri berubah sikap katanya. Bawaannya ngomel mulu, marah-marah mulu. Kayaknya benci banget sama nih temen. Sampai bingung temen nih, kenapa ya? Apa salah saya ya? Katanya gitu. Kalau temen lagi keluar rumah, istrinya nyariin, nelponin, whatsappin supaya buru-buru pulang. Tapi pas nyampe rumah, malah diomel-omelin. Apalagi kalau pas punya kepengenan, harus diturutin. Pernah nih katanya, si temen disuruh nyari kue rangi jam 10 malam. Nyari di mana coba? Dia muter ke Kelapa Gading, dia muter sampai ke Tangerang, nggak ketemu itu kue rangi. Istrinya marah-marah, ngancem katanya, awas lo, ntar anaknya ileran. Bener nggak sih guys? Guys, tadi teman cerita Idul Adha kali ini dia ngerasa terharu lantaran kalau zaman dulu dia inget tuh waktu susah dia nyari-nyari kupon, terus dia ke masjid-masjid yang nyelenggarain pemotongan hewan kurban, dia ngantri daging sekedar buat nyate, buat ngesop, pengen makan daging sekali-sekali.